Kalian tahu nggak jenis tumbuhan kelapa sawit? Ya, dari kebanyakan orang di Indonesia pasti sudah tahu lah ya. Tumbuhan kelapa sawit. Tumbuhan yang bernama latin Elais guineensis ini tumbuh subur di dataran Indonesia. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit memiliki peran penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan baku. Tercatat, Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2020, di mana total ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tercatat mencapai sebanyak 37,3 juta ton, dengan market share global mencapai 55%. Selanjutnya diikuti oleh negara tetangga kita yaitu Malaysia, Thailand, Kolombia, Nigeria, dan negara-negara lainnya. Pada tahun 2020 saja, tercatat luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar area dengan 26 provinsi penghasil. Pohon kelapa sawit yang ditanam di Indonesia konon berasal dari benua Afrika yang dibawa oleh orang Belanda dan ditanam di tempat yang kini dikenal sebagai Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Ia baru ditanam secara komersil dalam sebuah perkebunan di Sumatera Utara pada tahun 1911. Jenis kelapa sawit yang ditanam di Indonesia biasanya berasal dari varietas Elais guineensis Jacu. Pohon kelapa sawit dewasa dapat tumbuh hingga mencapai 20 meter loh. Pohon kelapa sawit mulai berbuah pada berumur sekitar 3 tahun dan masa produktifnya rata-rata sekitar 25 tahun. Buah kelapa sawit sendiri dapat dipanen selama 12 bulan dalam 1 tahun. Ada banyak sekali produk loh yang dapat diolah dari minyak kelapa sawit. Salah satunya yaitu minyak goreng, produk kosmetik, biodiesel, mentega, pomade, pasta gigi, minyak pelumas, dan lain-lainnya. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang sangat pesat tentu memiliki dampak positif dan negatifnya loh. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran yang ada di Indonesia.